Oke, selamat pagi rekan tenis journey. Pagi ini tidak ada jadwal untuk latihan atau mubeng. Jadi rencana hari ini mau lari-lari di Stadion Manahan atau sekedar jalan-jalan. Terus nanti kalau ada teman-teman juga main di mana nanti kita mampir, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan setelah dari Manahan nanti kita cari sarapan pecel isor asem yang legend itu di sekitar Ngarsopuro, Mangkunegaran. Tempatnya asik karena berada di sekitar pasar antik Kriwindu. Oke, kita menuju ke sana. See you. Halo, selamat pagi. Sudah sampai di lapangan Stadion Manahan, tapi ternyata Manahan digunakan untuk pekan olahraga dan seni pondok pesantren seluruh Indonesia. Jadi untuk acara lari-larinya saya kira harus ditunda. Dan saya lihat ke lapangan ini juga belum ada orang. Ya baiknya kita muter-muter dulu aja atau langsung cari makan pagi di sekitar Ngarsopuro, cari pecel. Oke, see you. Ini sudah sampai di pecel. Udah anget. Tunggal mawon. Belum ada gondol, maaf. Ini pecel legendaris ini. Oh, bukan legendaris. Itu ngisor asem gitu. Di dalam pasar Kriwindu itu. Pindah ke rumahnya. Ngangge. Sing biasa mawon. Nggih. Niku ajeng lari-lari teng Manahan tinggi pesantren. Napa nggih? Oh, sing wirawiri niku. Manis oke. Saya mau ke Klaten, ke daerah Penggung, ke sebuah perusahaan ekspor furniture. Saya akan menemui teman saya. Siapa dia? Ingin tahu? Ikuti terus saya. See you. Dalam perjalanan ke Penggung, saya lewat lapangan tenis gada dan ternyata hari ini guru-guru pada berlatih, guru-guru SD. Kita mampir sejenak sambil ngobrol-ngobrol dengan mereka. Oke, see you. SLB itu berdiri kurang lebih 2 tahun itu Pak, sebelum Pak? COVID. Pandemi Pak ya. Sebelum COVID ya. 2019. Ya. Harinya hanya hari Rabu saja. Hari Rabu ya. Pagi lapangan 1 sebelah timur. Ya. Untuk pendirinya siapa Pak? Pendirinya itu Mas Buat Untoro SPD. Anggota kurang lebih dari olahraga dari 30 SD itu yang senang tenis diperkirakan 50%. Dari 50% kurang lebih 15 digabung dengan kepala sekolah yang ada itu yang senang tenis itu. Prestasi dari guru olahraga itu hanya kaitan dengan Harjiknas dulu Mbak. Harjiknas dulu kaitan dengan guru olahraga Kecamatan Gada itu dulu selalu runner up atau juara 2 di tingkat kabupaten.
karena ini Hardiknas tidak pernah diadakan sehingga event-event itu tidak selalu mengikuti. Tenis itu olahraga yang luar biasa kalau dulu, sekarang sudah bisa diikuti oleh masyarakat kecil. Mari kita tingkatkan prestasi untuk kaitan tenis di lingkup Solo. Harapan untuk Diknas yang terkait dengan acara-acara olahraga atau event-event olahraga apa Pak? Terakhir. Kaitan Diknas kalau bisa Hari Pendidikan Nasional itu kalau bisa selalu diadakan sehingga bisa merangsang kaitan kegiatan-kegiatan yang mengikuti yang kaitan dengan talenta tenis, karena di kecamatan di mana saja sekarang lapangan tenis sudah ada dan diharapkan semua bisa tenis kaitan di khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Ya. Oke, terima kasih Pak Sarwoto. Salam sehat Pak Sarwoto. Ya, salam selalu. Ya. Halo Sobat Tenis Jurne, ini saya sudah di Wisanka Penggung untuk menemui teman saya, teman dari kecil, teman tenis, teman kerja. Ingin tahu siapa dia? Beliau, ini beliau orangnya. Nah Pak Murwat, hari ini saya akan ngobrol banyak dengan Pak Murwat tentang apa saja, tentang bisnisnya, tentang kenapa Pak Murwat senang tenis. Ikuti terus ya. Oke, see you. Teman-teman, ya ini Tari Sudiro, Binda Biantoro. Oh ya, ini anaknya menjadi salah satu calon pemanah nasional. Ya, ya ganti ini BCL. Itu Mas Ari. Ya, wis tahu masalah ini. Ini Mas Indra, dulu kecil sekarang kan, dulu ngerepoti sekarang enggak. Jadi itu Mas Salim, ya sehat-sehat semua ya. Saya gak bisa teman. Halo Sobat Tenis Jurne. Sekarang saya sudah berada di PT Wisanka, berposisi di Penggung, dan di sebelah kanan ini adalah Pak Murwat. Apa kabar Pak Murwat? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, bagus. Terima kasih sudah menyambangi saya di tempat kerja saya, di tempat kerja lama Pak Agus. Ya. Sehat semuanya. Yang ngangeni dari tempat ini itu suasana kekeluargaannya Pak. Itu kalau ditelusuri sejak kapan di Mebel? Kalau di Indonesia saya tahun berapa? 96. 96. Ya. Tahun itu masih belum krisis moneter ya. 96 masih belum. Di bisnya di Daleman waktu itu. Bisnya di Daleman. Ya. Terus menurut Pak Murwat kondisi bisnis mebel sekarang gimana? Menurut saya masih sangat punya potensi besar, masih sangat prospektif karena ini permintaan selalu ada dan ini ternyata dari yang kita lihat banyak seleksi alam. Banyak perusahaan mebel yang tutup, banyak perajin yang tidak mau lagi, tapi alhamdulillah kita ada saja yang bisa kita lakukan baik untuk ekspor domestik atau untuk proyek. Ya, karena misalnya backbone-nya besar Pak. Jadi seleksi alam didoakan banyak orang. Ya, yang saya tahu bahwa yang kita semua tahu bahwa misalnya adalah salah satu pabrik furniture terkemuka di Solo maupun di Indonesia. Tapi lebih besar ekspornya Pak ya sampai sekarang ya? Lebih besar ekspornya, ekspornya 80%. Ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu, saya bekerja di Wisanka dari tahun 2002 sampai 2012. Jadi ada 10 tahun. Ya, jadi 2 periode. Itu kenal pertama waktu Pak Murwat tahu-tahu datang ke rumah itu waktu wawancarai. Setelah itu Pak Murwat selalu nganter-nganter saya cari kuliah waktu itu ke Jogja. Iya. Ke sana. Terus setelah itu sering main bareng. Waktu itu kalau tenis di Sukoharjo jam 12 siang. Pokoknya nama klubnya Matahari. Kenapa Matahari? Karena bermain pada waktu matahari bersinar aja. Tapi sekarang Pak Murwat sudah jarang tenis Pak ya?
Sekarang saya tenis karena juga waktunya juga kebagi waktu karena pagi saya harus ngantar anak, sore pulang sudah sampai maghrib, sekitar maghrib. Kemudian hari Minggu sudah ada acara keluarga, Sabtu mau diajak gue teman-teman sehingga jarang tenis. Sebenarnya masih keinginan masih ada. Mungkin nanti kita kapan-kapan aja Pak, mungkin satu kali oke, kita cari tempat dengan teman-teman kita dulu kan sering toh Pak, teman-teman satu kerja kumpul di lapangan tenis kemudian main-main bareng dengan Pak Purnomo juga sama Mbak Eni juga dulu pernah diajak kelihatannya waktu itu. Ya, nanti mungkin suatu saat main bareng dengan kita di Fajar Indah ataupun nanti di mana. Siap. Atur aja waktunya. Atur aja waktunya. Siap. Siapan fisik dulu nih. Oh iya teman-teman, untuk info saja yang narik saya ke dunia mebel itu Pak Murwat. Waktu itu kan main tenis. Gus, kowe gelem ora melu nenggon mebel? Mau Pak. Karena saya ingin keluar negeri waktu itu. Terus terang aja Pak Murwat itu kan selalu nyekoi saya, kalau kamu kerja di ekspor, kemungkinan kamu pergi ke luar negeri gratis itu ada. Dan itu yang masuk ke otak saya terus. Oke Pak, saya mau karena dan alhamdulillah ke luar negeri betul ya. Ya, bisa ke luar negeri dan jangka waktu 1 tahun 3 tahun saya bisa langsung ke luar negeri. Ke Afrika Selatan. Nah, sama Pak Sus dulu Pak, sama suami Pak Suranto. Pak Murwat, kita flashback Pak sekarang Pak. Yang dari awal kita ketemuan itu sebenarnya kan yang kita kerjakan itu kan satu Pak, main tenis bareng. Kenapa Pak Murwat waktu itu pengen main tenis? Nah, karena yang saya tahu sebelumnya Pak Murwat itu kan mainnya kan nggak tenis. Saya lari pagi, jogging. Ya. Jogging. Katanya naik waktu saya. Kalau saya main tenis pagi-pagi Pak Murwat lewat itu pasti ya jogging itu saya sudah SMP, kemudian kuliah SMP, SMA, kuliah. Begitu kuliah itu garap skripsi itu puyeng, sehingga pas garap skripsi itu mulai belajar tenis. Jadi sekitar tahun 90-an. Saya mulai tenis dan akhirnya kecanduan karena itu hampir setiap hari saya di lapangan tenis. Iya, karena rumahnya dekat lapangan tenis. Iya, rumahnya dekat lapangan tenis. Penguasa lapangan tenis itu. Lapangan tenis. Ya, jam 6 datang, jam 6 sore baru pulang. Dan itu waktu itu masih pakai lapangan selatan itu masih ada Pak ya, yang masih di ada, itu Pak. Masih ada. Tapi sebagian besar waktu tenisnya Pak Murwat kan di lapangan yang utara. Iya, di lapangan utara. Karena dulu kan ada di pandangan seperti ini Pak, yang main di selatan itu kelasnya lebih rendah daripada yang main di lapangan utara. Betul. Iya. Karena ya memang bener, yang karena lapangannya memang lebih bagus yang utara. Dan kebanyakan yang main di lapangan utara, yang sekarang lapangan Soekarno yang masih ada itu, kebanyakan adalah para pejabat-pejabat. Jadi yang masih ajaran pasti akan grogi. Iya, grogi dan paling mungkin misalnya diusir. Dan kenapa Pak Murwat di lapangan utara? Karena yang punya lapangan. Itu berarti mulai tenis tahun 90-an. Tahun 90-an. Saya masih SMA. Dan itu yang saya tahu itu waktu itu Pak Murwat yang latih Mas Tukiman kalau saya nggak salah. Betul, Mas Tukiman. Ya, Tukiman. Ya. Sekarang di Pengadilan Agama. Nah, setelah itu kemudian Pak Murwat mengkoordinir teman-teman di Madirejo untuk main bareng. Betul. Ya. Siang-siang itu. Dan itu kompak sekali Pak Murwat. Iya. Kiatnya Pak Murwat itu kan apa? Ya ngombiongi dengan teman-teman. Jadi yang belum bisa diajari juga bisa. Waktu itu kita juga datangkan Mas Agus Setiono, Mas yang nggak ada itu. Agustianto. Ya, untuk bisa membriefing teman-teman. Oh sempat waktu itu? Ya sempat kita datangkan, tapi ternyata kan hujan, jadi nggak jadi. Tapi ya itu niat baik kita sudah saya sampaikan. Jadi kalau nanti belajar memukul itu seperti backhand seperti ini, forehand seperti ini, jadi ada dasarnya, tidak asal. Ya seperti itu, ada dasarnya dari pakarnya begitu maksud saya begitu. Ya itu karena kenapa kita membuat klub Matahari Tenis Club itu karena di lapangan tenis Budi Kridasina, namanya lapangan tenis Budi Kridasina, itu kalau pagi itu sudah ada jadwalnya. Iya, dan menu ya. Pagi sore itu udah penuh ya.
Dan itu mereka bermain sekitar maksimal jam 10 kan gitu. Jadi setelah itu kosong. Nah, itu kesempatan kita untuk main. Yeah. Berarti pas main itu pas panas-panasnya di matahari antara jam 10 sampai jam 2. Yeah. Kenapa makanya kita Di namakan matahari. Matahari Tennis Club. Yeah, Karena pas panas-panasnya kita main. Dan sebagian besar juga memanggil tenis bangsawan. Bangsane awan-awan. Iya, tenis bangsawan, bangsane awan-awan. Ya karena memang waktu itu memang lamanya kosong, memang siang hari. Iya, Ya. betul. Ya. Dan waktu itu Jember belum ada, Jember sehingga belum ada. lapangan tenis Budi Kirarja penuh jadwalnya. Pemain tenis banyak sehingga kesempatan untuk kita main hanya di siang hari itu antara Ya. jam 10 sampai jam 2 siang. Setelah itu akan dipakai oleh klub yang sudah terjadwal di lapangan tersebut. Ya kadang-kadang kita kalau pas di situ ya suruh ngombyongi, suruh nemani ya siap. Ya, itu. Terus kemudian waktu itu saya belum kerja. Pak Murwat ngajak saya tenis dengan salah seorang, ternyata itu adalah buyernya Pak Murwat. Kenapa Pak Murwat sampai-sampainya ngajak buyer ke lapangan hanya untuk main tenis? Ya, kebetulan ini tempat saya bekerja ini adalah perusahaan mebel ekspor, dan salah satu buyer kita yang kita dapat dari Spanyol, salah satu perusahaannya pemiliknya itu kebetulan maniak tenis. Yeah. Jadi maniak tenis, jadi dia kalau ke Indonesia selalu bawa raket tenis, maniak tenis, dan ini kesempatan emas bagi saya untuk bisa saling mengenal lebih dekat, sehingga waktu dia mau berkunjung pertama kali ya kita pameri, ayo kita siap untuk mendampingi tenis. Sehingga waktu itu kan kita undang beberapa teman kita termasuk Agus ini yang bisa mendampingi, men-entertain buyer saya ini. Saya ini di lapangan tenis Budi Kirarja, jadi kita sewa lapangan satu tempat sehingga di situ dia main sepuasnya, silakan. Makan di situ juga. Dan dia sangat senang sekali karena kan karakteristik orang Jawa kan familiar, semana itu, sehingga dia merasakan atmosfer tersebut dan dia sangat senang. Makanya begitu dia datang ke Indonesia selalu bawa raket tenis dan bermain tenis dengan kita. Padahal itu kunjungannya setahun 2 kali pasti itu. Dan bahkan pernah ketika tidak bisa berkunjung ke Solo, dia hanya ke Bali, kita diminta ke Bali. Ternyata bisnisnya Pak Ahmad itu seperti ini ya, berhubungan dengan buyer, menginterview buyer, ngajak nyeneng-nyenengin buyer, setelah itu mereka memberikan pekerjaan. Jadi saya tahu, kenapa Pak Murwat dulu itu pengen main tenis, karena memang dari tenis itu bisa memberikan ruang untuk mengentertain beberapa rekan-rekan bisnisnya, seperti itu. Memang dari awal Pak Murwat ngarah bermain tenis itu untuk hal seperti itu atau enggak? Iya, belajar tenis waktu itu karena kan kebetulan lapangannya dekat dengan rumah. Iya. Kemudian kita lihat kalau setiap hari saya lihat lapangan tenis kan banyak pejabat. Paling tidak kalau saya itu bisa tenis, saya bisa kenal dengan pejabat. Waktu itu seperti itu. Jadi ini bisa menjadi silaturahmi. Dan ternyata ini bisa berkembang sampai ini yang ke bidang yang saya geluti di mebel ini, sehingga ini menjadi ajang silaturahmi lah gitu. Jadi kalau dengan buyer saya praktis saya tidak pernah menang ya. Kalau saya langsung dikode. Yang jelas memang sampai sekarang pun bahwa ada anggapan bahwa tenis itu adalah salah satu olahraga yang nanti bisa digunakan untuk mendukung beberapa pekerjaan. Tidak ubahnya seperti keahlian untuk mendapatkan atensi yang berhubungan dengan pekerjaan. Kalau saya melihat itu tidak hanya tenis, banyak semua hal sebenarnya. Ya, banyak bidang olahraga yang sangat erat kaitannya dengan pekerjaan yang mungkin akan kita dapatkan nanti. Banyak hal. Jadi asal kita berprestasi, saya yakin pasti ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari situ. Ya. Salah satu pengalaman menyenangkan bermain tenis dengan klien adalah waktu kita ke Bali itu, Pak. Iya. Ya.
Kita stay 1 minggu di sana, pagi tenis, sore tenis, siangnya makan-makan apa namanya waktu kosnya juga kita gunakan untuk makan-makan. Waktu Ya, waktu itu peristiwa yang luar biasa karena itu ulang tahun ke-25 perusahaannya buyer saya ya, yang dirayakan bersama-sama dengan seluruh karyawan buyer saya yang dari Spanyol ini itu datang ke Bali sehingga kita ikut merayakan. Tapi mereka merayakan di pantai, kita pergi ke lapangan tenis bermain dengan buyer ya. Yeah. 2 kali Pak yang saya ingat dengan Mr. Juni itu. Pertama di Bali, terus kemudian kita ke Jakarta. Oh iya betul. Ya, waktu itu dengan salah satu teman rekan bisnisnya yang dari Perancis itu, terus kemudian kita main di salah satu lapangan di Jakarta. Di Pondok Indah. Iya, saya ingatnya itu main dengan waktu itu pacarnya Diana Pungki kalau nggak salah. Saya ingat. Karena iki kok wong iki kok kelihatannya saya pernah lihat, setelah saya lihat dia itu ibu anu Diana Pungki. Iya, lapangan tenis Pondok Indah ingat saya. Iya, Pondok Indah. Apakah Pak Murad juga punya kenangan-kenangan manis yang berhubungan dengan tenis waktu itu? Sebenarnya dengan tenis banyak kenangan manisnya Pak Agus. Jadi bisa silaturahmi dengan teman-teman, makan bersama, gojek bersama. Jadi bahkan kalau di lapangan tenis itu sering pameo-pameo yang kelaki-lakian keluar. Ya nesu diulehke wae, dibecake wae. Menang ra oleh humuk. Menang ra oleh humuk, kalah ora oleh ngamuk. Marah ngamuk. Jadi waktu itu yang tren dari matahari itu Pak dulu. Iya, kita pasang spanduk di situ dengan kata seperti itu. Jadi menyenangkan sekali dengan tenis. Jadi fresh betul karena luapan-luapan emosi lawan kembali. Jadi kalau sambil emosi mukul kadang-kadang langsung plong. Iya. Tapi itu ada batasannya ya, bahwa di lapangan tenis memang harus jaga sportivitas. Berarti kalau masalah in out ya udah kita buat dengan guyon-guyon. Gitu. Bos in out istilah masalah urusanmu gitu aja. Ya, kalau nilai tak kasih yang banyak enggak apa-apa gitu. Hal semacam itu sekarang mungkin agak sedikit berkurang ya. Karena mungkin keterbatasan juga. Karena banyak lapangan tenis yang mungkin pemain tenisnya sekarang juga nggak sebanyak dulu Pak. Betul. Nggak sebanyak dulu. Mungkin lebih banyak, tapi lapangan juga lebih banyak. Sehingga komunitasnya menjadi kecil. Dan gaya bergaulnya juga agak sedikit berbeda. Oh iya. Ya ini sebetulnya setelah itu Matahari Tennis Club selesai, saya membuat klub tenis baru. Klub tenis baru di Madiraja juga? Di Madiraja. Guyon Maton. Ya, ini namanya Guyon Maton ini ya. Saya ingat waktu itu, ya. Guyon Maton Tennis Club ini jadi karena menginjak usia semakin senior, sehingga kita yang happy saja, tidak harus berprestasi. Musuh kita tidak harus dengan yang punya kepandaian yang tinggi, tapi yang bisa fun gitu. Jadi ini guyon maton. Ya. Karena pasca Pak Murwat bekerja, otomatis waktu tenis untuk siang hari itu kan jarang sekali. Terus kemudian dialihkan ke waktu yang lain. Terus kemudian muncul grup. Mungkin ada yang bisa Pak Murwat berikan kepada para junior untuk agar bisa seperti Pak Murwat itu. Yang jelas terus banyak belajar, membuka diri, membuka wawasan, sehingga banyak ilmu yang masuk, dan kuasailah bidang-bidangmu, dan saya yakin akan menjadi potensi untuk bisa dikembangkan di kemudian. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi yang jelas kalau punya potensi pasti akan bisa dikembangkan, akan menghasilkan. Ya, dan ditekuni Pak ya. Dan ditekuni betul. Betul. Karena salah satu Pak yang saya kagum dengan jenengan itu adalah ketekunan jenengan. Ketekunan. Nah, ketekunan sejak 96 sampai sekarang di satu perusahaan. Dengan nomor yang sama. Dengan nomor yang sama. Jadi Wisanka itu nomor absen pertama itu Pak Murwat. Oke Pak Murwat, terima kasih atas waktunya. Senang sekali saya Pak. Sama-sama. Lama nggak jumpa, lama nggak jumpa. Iya, lama nggak tangan. Dan kalau dulu biasanya
kalau pas makan siang, kalau dulu saya kan di Daleman, Pak Muhammad kan di Klaten. Pak Muhammad, Gus, Reneo, ya Pak, langsung saya ke sini cari sate, cari sedongseng, dan cari satenya tuh nggak di tempat-tempat yang dekat, tapi jauh-jauh. Pak, buat dekat-dekat, lah Pak, Gus, gue kan belum ngerti apa uniknya makanan di sini toh, makanan itu sate apa Pak namanya? Sate kupang. Sate kupang, sate kupang. Itu rata apa? Kamu nggak tahu toh uniknya di sini? Dah pokoknya ke sini aja, nanti saya ajak ke sana. Dan itu, oke biangan itu, tapi ya itu harus dengan pengorbanan. Nek ra berkorban, ora iso enak Gus. Ya. Terima kasih Pak Anwar atas waktunya. Sama-sama Pak. Ya, Terima kasih ya. semuanya. Dan teman-teman, pokoknya kalau jenengan pengen sesuatu atau minat sesuatu yang berhubungan dengan furniture, nah nanti bisa menghubungi Pak Murwat. Siap. Karena Wisanka ini tidak hanya untuk ekspor tapi terutama untuk lokal. Dan salah satu showroomnya ada di Pakuan Mall sekarang. Pakuan Mall. Pakuan Mall. Di Iya. situ ada stand namanya, ada galeri namanya Biguno. Silakan teman-teman datang ke sana, lihat-lihat barangnya, beli produknya. Oke. Ya, tambahin dulu juga Ya. teman-teman, ini update info aja dari produk kita. Sebentar. Iya, kemarin tadi Pak Manfo bahwa kursi yang diduduki Pak Jokowi dan Xi Jinping, Presiden Cina di G20 adalah produk dari Wisanka. Ya. Nanti fotonya dikirim ke saya aja Pak Murwat, nanti bisa saya di-upload. Iya. Saya Karya anak bangsa. ya. Sudah mendunia dan sudah digunakan di aktivitas-aktivitas resmi. Kita sudah ekspor ke 43 negara. Oke, sekian. Habis ini nanti teman-teman akan melihat barang-barang produk-produknya dari Wisanka. Oke, terima kasih teman-teman Tenis Journey. Sampai jumpa di episode mendatang. See you, bye-bye. Yes. If you don't practice, you don't deserve to win. Right. Thank you Pak Murwat. Sama-sama. Oke, ini ada kontainer yang mau berangkat. Kemana nih Pak? Maldives. Yang proyek itu? Iya. Proyek. Iya, ini luar ada negeri. proyek ke Maldives, salah satu kota destinasi pariwisata selain Bali. Barangnya Wisanka sudah sampai ke sana. Oke.